Membedakan antara orang kita sama luar itu nggak boleh perkawinan kalau tidak orang Islam jamaah. Itu sholat Jumat harus mencari masjidnya Islam jamaah. Waktu di mana, Pak? Semua bepergian harus mencari masjid Islam jamaah. Selain itu dianggap kita sholatnya tidak sah. Itu selalu diwajibkan beberapa kaitannya dengan persenan. Itu salah satu wajib. Apa itu persenan? Persenan semacam sesuai dengan persentase rezeki yang kita miliki. Infak store gitu, Pak? Infak store setiap bulan. Ke siapa? Ke pusat. Ketika kita distorkan ya nggak boleh menanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muasim dari Tuban Selatan. Dapuan saya sebagai imam desa, kemudian dapuan ke ormas pengurus harian di Islam Jamaah. Sejak kapan dan bagaimana awal Bapak bisa masuk Islam Jamaah? Insya Allah saya mulai kecil, masih usia katakan masuk SMA, saya masuk di Islam Jamaah, sehingga kurang lebih 40 tahun saya masuk jamaah. Bagaimana awal ceritanya, Pak? Awal ceritanya saya karena memang senang mengaji, kemudian kita mengaji diajak dengan beberapa mubalek senior, sehingga kita tekun untuk mengaji tanpa pernah tabayun. Setelah itu Bapak juga sempat baiat berarti? Sempat baiat imam yang dulu, kemudian dan imam yang baru. Tahun berapa waktu itu? Tahun 82. Waktu pergantian imam, Pak ya? Ya, waktu imam yang dulu kita baiat hanya titip surat. Ketika kita tabayun, kemudian dengan tabayun itulah kita memakai akal sehat, tidak memakai doktrin-doktrin yang seolah-olah monoton, kemudian harus taat dan taat. Ketika kita tabayun, kemudian bisa membedakan antara lain kita sebagai orang Islam, kemudian di dalam doktrin itulah selain golongannya semua dianggap tidak benar, bahkan kafir. Ketika tidak punya amir dianggap jahiliyah. Ketika kita tabayun, kemudian dengan mendapatkan akal sehat, lalu kita mempersungguh ngaji dan ngaji, akhirnya menemukan yaitu Islam yang rahmatal alamin dan yang diridha Allah berdasarkan dakwah dan Rasulullah SAW. Karena kita setelah dari Mekah, saya tanyakan mana orang Islam jamaah. Ternyata dengan jawaban mereka, teman kita, nggak ada orang jamaah di Mekah gitu. Oh, tanya ke siapa? Teman kita yang mengajak umroh. Oh. Sehingga kita ada rasa negatif thinking karena gembar-gembornya Islam yang murni dari Mekah Madinah. Ketika kita di Mekah, ternyata orang Islam jamaah di sana, nun sewu, bahasanya tidak ada sesuai dengan fakta. Maksudnya orang Mekah sendiri? Orang Mekah sendiri. Kemudian dia berdoa, mudah-mudahan mendapatkan kebenaran menurut dakwah dan Rasulullah SAW. Dan sampai saat ini alhamdulillah
dengan kita mau tabayun, kemudian banyak wawasan dari pengajian, termasuk daurah-daurah, akhirnya alhamdulillah kita bisa keseluruhan paham dan tidak doktrin sesuai yang diajarkan Islam Jamaah. Gimana? Doktrinnya yaitu selain ngaji di golongan mereka mengklaim semua salah. Selain itu kalau kita tidak beat dianggap jahiliyah. Terus masalah sholat? Sholat kalau di belakang mereka tidak sah sholatnya. Masalah taubat? Taubat salah satu keharusan tapi ditentukan oleh di kalangan Islam Jamaah. Harus pakai apa Pak kalau taubat? Terus? Membuat surat taubat, taubat nasuha, tapi harus ada kifarohnya ditentukan dari sana. Gimana menurut Bapak, taubat kok ditulis itu gimana pendapatnya Bapak? Setelah kita ngaji, kemudian taubat itu serta-mertanya harus hati kita pada Allah, tidak ingin disaksikan pada orang, artinya imam, sehingga kita bisa taubat nasuha, tidak akan mengulang kembali. Boleh diceritakan lengkapnya? Oh ya, pada saat saya itu masuk di Islam Jamaah di kota Bojonegoro, saya tahun 82. Terus di Bojonegoro. Islam Jamaah di Bojonegoro saat itu belum punya masjid, masih rumah emperan, sehingga kita full untuk ngaji karena juga ingin mendalami keilmuan Quran dan hadis, sehingga kita lebih intensif untuk ngaji sehari-hari. Setelah itu gimana perkembangannya di Bojonegoro? Perkembangannya di Bojonegoro saat itu ya berkembang karena kita masih muda. Ketika saya punya kewajiban untuk mengembangkan di Tuban Selatan khususnya, banyak teman-teman kita yang kita ajak kemudian ikut. Tapi setelah ikut sampai sekarang saya juga merasakan kasihan, merasakan saya menganggap bahwa mereka-mereka saja itu dalam arti kesesatan yang tidak sesuai dengan Quran hadis, tapi kita sudah terbelenggu di dalam doktrin, akhirnya kita kembangkan. Kita pun juga getol mengajak orang-orang Islam yang saya ajak mengikuti Islam Jamaah. Ada berapa orang Pak? Banyak Pak. Sekarang gimana? Iya, semua jadi orang Islam Jamaah. Untuk itu agar mereka-mereka kita doakan sehingga jauh dari takfiri, khawarij dan asobiyah. Mudah-mudahan Allah paring hidayah lewat dengan kita memberikan motivasi supaya akal sehat kita benar-benar fokus mengaji Quran dan hadis sesuai dengan ajaran Allah dan Rasulullah SAW. Boleh diceritakan perbedaan ajaran Islam pada umumnya dengan ajarannya Islam Jamaah itu apa Pak? Yang buat beda itu apa? Boleh di poin 1, 2, 3 dan seterusnya. Monggo. Yang pertama. Ya. Yang pertama, ketika kita di dalam Islam Jamaah itu selalu diwajibkan beberapa kaitannya dengan persenan. Itu salah satu wajib. Apa itu persenan? Persenan fa'ro. Nah, fa'ro itu salah satu semacam sesuai dengan persentase rezeki yang kita miliki. Infak store gitu Pak? Infak store setiap bulan. Ke siapa? Ke pusat. Terus uangnya dipakai apa Pak? Nah, uang itu kita tidak boleh ketika kita distorkan ya nggak boleh menanyakan, dan itu pun ada audit keuangan mulai dari desa, daerah, tapi kalau audit ke pusat tidak diperbolehkan. Terus perbedaan yang kedua Pak dan seterusnya, monggo lanjut.
Yang kedua, Islam kalau kita tidak jamaah, tidak berbaiat, tidak beramir, ya tidak sah Islamnya. Yang ketiga. Yang ketiga, membedakan antara orang kita sama luar itu nggak boleh perkawinan kalau tidak orang Islam jamaah. Perbedaan lagi ketika kita nikah, ada nikah dalam, setelah nikah dalam baru nikah KUA. Apa nikah dalam itu, Pak? Nikah dalam dinikahkan secara internal di dalam Islam jamaah. Nikah luar? Nikah luar itu secara pemerintahan sah menurut di KUA. Kenapa nggak langsung ke KUA? Dianggap kurang sah karena mungkin kepahamannya belum beat. Terus nikahnya 2 kali? Nikahnya 2 kali. Istrinya Jadi satu. Istrinya tetap satu. Oke. Perbedaan lagi urusan tobat. Ketika kita sudah mengaji, ternyata tobat itu benar-benar tobat nasuha, lebih baiknya tidak perlu diketahui oleh kalimat imam. Justru menggantungkan diri pada Allah lebih taubat nasuha. Apalagi semua ditulis kemudian disaksikan oleh Bapak imam atau pengurus di pusat. Di dalam Islam jamaah, ketika kita diimami di luar Islam jamaah tidak sah. Tapi alhamdulillah ketika kita tabayun kemudian dengan Islam yang rahmatan alamin, kita sekarang lebih enjoy, lebih leluasa dan lebih bisa benar-benar rahmatan alamin kita buktikan. Alhamdulillah kita sewaktu-waktu mau bepergian bisa berjamaah ketika mendengarkan adzan. Tidak harus mencari di golongan mereka Islam jamaah. Oh ya, ketika saya itu sholat Jumat harus mencari masjidnya Islam jamaah. Waktu di mana, Pak? Semua bepergian harus mencari masjid Islam jamaah. Selain itu dianggap kita sholatnya tidak sah. Merasa kesulitan nggak, Pak, dengan ajaran itu? Sangat-sangat sulit. Karena di komunitas itu atau Islam jamaah itu kan tidak tempat ada masjid Islam jamaah. Alhamdulillah setelah kita keluar dari Islam jamaah, ibadah enjoy tanpa ada tekanan dan benar-benar karena Allah. Dan artinya ketika ada masjid atau musola, ya itulah dipakai ibadah sesuai dengan kemampuan dan kekuatan kita. Ada pengertian ketika keluar dari Islam jamaah kemudian tidak sholat, kemudian tidak ngaji, itu salah besar. Artinya kita itu keluar justru dengan tabayun itu akal sehat kita pakai sesuai dengan nurani kita untuk kebenaran mengaji Quran dan hadis sesuai Islam yang digembar-gemborkan rahmatan lil alamin. 2, 3. Ketika ada mengklaim kalau di dalam jamaah selalu diurusi, selalu diurus mulai awal sampai mati diurusi, ternyata nonseng. Justru kita di luar jamaah banyak teman kita Islam semua akan lebih mengurusi, karena dengan kita bisa hablum minas, artinya semua orang Islam menjadi saudara kita semua tanpa membedakan organisasi dan golongan. Ada anggapan ketika keluar dari Islam jamaah hidupnya deblek, jeleger, masuk neraka. Itu ternyata semua adalah versi mereka. Tapi ketika kita di keluar dari Islam jamaah, alhamdulillah bisa enjoy dan senang sekali karena banyak teman kita yang ada di luar Islam jamaah. Kita sebagai struktur organisasi dan mereka-mereka banyak yang menanyakan bahwa Pak Muasim katanya sudah keluar dari Islam jamaah. Saya jawab iya, saya bukannya kok terus menampakkan, tapi saya benar-benar sangat syukur pada Allah ketika kita keluar dari
doktrin-doktrin yang ajarannya menyimpang dari ajaran Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, ketika kita sudah keluar dari Islam Jamaah, sebelum saya di DNA, saya memang sengaja ingin lebih enak dan enjoy. Saya mengundurkan diri secara satria, membuat pernyataan keluar dari Islam Jamaah, dan saya selalu ingin ngaji di luar Islam Jamaah. Banyak tokoh-tokoh yang benar-benar memahami Quran dan hadis. Dulu asumsi negatif selain di dalam jamaah itu semua tidak benar. Fakta di luar jamaah ibaratnya lebih mutawari dan lebih paham. Ibaratnya kalau di dalam jamaah seperti kata di dalam tempurung, sehingga mereka menganggap selain jamaah tidak ada ilmunya. Ternyata faktanya jauh ketika kita mendalami ngaji Quran hadis. Ketika kita bisa tabayun dan banyak ustadz-ustadz yang bisa bahasa Arab, dengan ada kesalahan mangkul, itu salah satunya dengan syakul kalam yang kurang pas, kemudian beliaunya memang ahli bahasa Arab, bisa dibenarkan secara mangkul. Tapi ketika dulu walaupun itu salah karena sudah mangkul dianggap benar, sedangkan itu faktanya tidak sesuai dengan kalimat-kalimat keterangan yang sesuai dengan Quran dan hadis. Alhamdulillah, perbedaan di dalam Islam Jamaah atau dibandingkan dengan ustadz-ustadz yang di luar Islam Jamaah jauh. Karena di dalam Islam Jamaah mondoknya 1 tahun, sedangkan ustadz-ustadz yang lain mondok di Mekah Madinah 15 tahun, 10 tahun, sehingga alat mumpuni ketika ada kesalahan bisa diklarifikasi atau disesuaikan dengan makna yang sesungguhnya. Sehingga ketika mondok 1 tahun belum waktunya untuk mengajar, kemudian mengajar di beberapa tempat masih banyak kalimat yang penting mangkul. Ketika diambil hikmahnya, banyak ustadz-ustadz yang atau syekh-syekh yang benar-benar memahami Quran hadis dan semua menelaah dengan kalimat alat yang sangat mumpuni sehingga kita bisa diluruskan. Tapi kalau mubalik yang belum paham alat, belum punya alat yang untuk dipakai ngaji, kemudian menyampaikan salah-salah dianggap benar karena kalimatnya saya sudah mangkul. Itu kalau kita tabayun ternyata tidak benar. Terima kasih, dan mudah-mudahan saudara kita yang masih bunglon atau ya katakan masih ragu-ragu, cobalah panjenengan semua untuk tabayun. Dengan tabayun itulah akan membuka akal sehat kita sehingga bisa menerima kebenaran Quran dan hadis. Untuk itu para saudara Islam Jamaah, mudah-mudahan panjenengan bisa menelaah isi kebenaran Quran dan hadis sehingga tujuan kita ingin masuk surga dan selamat dari nerakanya Allah itu bisa tercapai, sehingga mereka-mereka yang sudah keluar dari Islam Jamaah mohon dengan hormatnya memberikan handetolan atau keluarganya yang masih di dalam Islam Jamaah diajak tabayun sehingga kita itu tidak kena dayus. Yang kedua, kepada jamaah-jamaah Islam jamaah yang masih menutup diri, nggak mau ngaji di luar, monggo Pak nasihatnya. Ya. Yang masih di dalam Islam jamaah yang menutup diri, dan kitalah banyak berdoa pada Allah, karena di dalam jamaah selain jalan tunggal di dalam jamaah Islam jamaah itu tidak benar. Yang bisa masuk surga adalah bisa memahami tauhid, itulah salah satunya bisa masuk surga dan selamat dari nerakanya Allah. Untuk pengurus pusat, jangan selalu doktrin bahwa surga dan neraka itu milik Allah, sehingga seolah-olah ada kontrak surga di tangan Bapak Imam. Itu jangan salah paham, sehingga kita semua keterbukaan ngaji
itu salah satu modal utama biar kita bisa keterbukaan, kemudian akal sehat kita dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tidak selalu mengklaim selain di dalam Islam Jamaah itu paling pol atau paling benar. Alhamdulillah ketika kita divonis murtad, divonis Sarul Bariyah, karena saya sudah lapang dada, sejak dulu saya pun juga punya rasa seperti itu. Selain di dalam jamaah salah semua, sehingga kita menyadari. Tapi ketika kita bisa tabayun, kemudian kita menyadari bahwa memvonis murtad itu hal yang wajar ketika belum tahu dalamnya. Ya, saya diblokir, tidak disapa, tidak didulani, itu dulu saat itu saya di dalam Islam Jamaah merasa paling pol, masing benar. Wajar saya selaku pengurus, kemudian saat ini dari teman-teman Islam Jamaah nggak dulani, blokir dan sebagainya, saya menyadari. Tapi saya pun juga akan tetap mendoakan mudah-mudahan para saudara di Islam Jamaah itu segeralah untuk tabayun, sehingga panjenengan semua itu bisa mendapatkan hidayah dari Allah dan mendapatkan Islam yang rahmatan lil alamin, bebas dari takfiri. Tabayun itu salah satunya kita cari ustadz yang benar-benar keberadaan kapasitasnya ustadz itu satu sudah memahami Quran dan hadis dan ilmu alatnya sudah mumpuni. Ketika ada kekurangan makna atau keterangan yang kurang pas, karena semua berdasarkan alat, dan alat itu salah satu menunjang kebenaran. Untuk menindaklanjuti supaya kita tahu kebenaran, ilmu alat untuk memaknai Quran dan hadis semua kan harus pakai ilmu alat yang sangat diperlukan, sehingga ilmu alat itu akan membenarkan ketika ada makna yang kurang pas. Ya, ketika saya di dalam Islam Jamaah merasa menjadi imam desa, seolah-olah sebagai antum syuhada fil ard di dalam Islam Jamaah, kita kewajiban untuk menasehati dan memberikan motivasi, pencerahan, pencerahan sesuai dengan kepahaman di Islam Jamaah. Tapi ketika kita tabayun ternyata semua tidak pas sesuai dengan Quran. Jazakumullah khairan, mudah-mudahan teman di dalam Islam Jamaah bisa ini menjadikan tauziah yang bermanfaat dunia dan akhirat. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.